Sekarang kita membahas tahap kedua pengakuan pendapatan, yaitu identifikasi Separate Performance Obligation. Performance obligation merupakan perjanjian dari pihak pembeli untuk menyediakan barang atau jasa ke konsumen. Untuk menentukan bahwa suatu transaksi memiliki performance obligation, perusahaan harus memiliki produk yang distinct atau berbeda atau dapat dibedakan. Apa maksudnya produk atau jasa yang distinct? Produk dikatakan distinct ketika produk atau jasa tersebut bisa dijual atau dibeli secara terpisah. Contohnya, di transaksi Cafe Bean, customer bisa membeli kopi saja tanpa harus membeli produk lainnya. Untuk menentukan apakah perusahaan memiliki satu atau lebih performance obligation, perusahaan harus bisa menentukan apakah produk atau jasa dapat dijual secara terpisah. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait ini, mari kita bahas beberapa contoh. Contoh pertama masih terkait dengan video sebelumnya, yaitu transaksi di Cafe Bean. Bean menjual 1 cangkir kopi dan 2 roti bagels ke Tyler. Di sini Bean memiliki 2 performance obligation, di mana 1 performance obligation menggambarkan penjualan 1 cangkir kopi dan 1 performance obligation lainnya menggambarkan penjualan 2 roti bagels. Ilustrasi di sini disebut memiliki 2 performance obligation karena kopi dan bagels dapat dijual secara terpisah, yang artinya kopi bisa dijual atau dibeli tanpa harus membeli atau menjual bagels dan sebaliknya, sehingga transaksi di sini disebut memiliki 2 performance obligation. Jika Cafe Bean menjual 1 gelas kopi latte, maka itu akan berbeda ceritanya karena latte itu isinya ada kopi dan susu. Nah, dalam ilustrasi di sini Bean menjual 2 produk yang berbeda, yaitu kopi dan susu. Namun kopi dan susu itu tidak dapat dipisahkan jika pemesanan dalam bentuk latte. Dengan kata lain, latte tidak dapat dijual jika tidak masukkan susu dalam kopi dan sebaliknya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan kopi dan susu di sini saling tergantung satu sama lain. Sehingga jika penjualan adalah cafe latte, maka itu hanya terdiri dari 1 performance obligation. Jadi kita bisa simpulkan di sini, jika produk yang dijual tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya, contohnya penjualan kopi dan roti bagel, maka ketika pembeli membeli kopi dan roti bagel, maka transaksi itu memiliki 2 performance obligation. Jika pembeli membeli kopi latte, di mana kopi latte di mana-mana ya isinya kopi dan susu, maka kopi dan susu itu menjadi satu kesatuan, sehingga pembelian kopi latte itu dianggap memiliki 1 performance obligation. Baik, sampai di sini kita paham. Agar kita lebih paham terkait dengan identifikasi performance obligation, kita bahas contoh lainnya. Di contoh kedua ini terdapat perusahaan bernama Tata Motors yang menjual kendaraan ke customernya yang bergerak di bidang dealers kendaraan. Customer tersebut bernama Marquardt Auto Dealers. Dalam kontrak disebutkan bahwa harga yang disepakati meliputi jasa telematik kendaraan berupa navigasi dan diagnostik. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah, atau dengan kata lain, customer yang datang ke Tata Motor bisa membeli jasa telematik saja. Nah, customer sekarang ini membeli mobil dan jasa tersebut, sehingga sekarang pertanyaannya adalah apakah transaksi ini terdiri dari 1 atau 2 performance obligation. Ilustrasi di sini sama dengan penjualan kopi dan bagels, di mana mobil dapat dijual secara terpisah tanpa harus membeli jasa telematik. Demikian juga sebaliknya, jasa telematik bisa dibeli oleh customer tanpa harus membeli mobil. Berdasarkan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa kedua produk atau jasa tersebut tidak saling tergantung, sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi ini memiliki 2 performance obligations. Sekarang kita membahas contoh ketiga. Diceritakan di sini perusahaan bernama Softtek adalah perusahaan yang menjual produk software. Softtek memiliki kontrak dengan Lopez Company untuk menyediakan software. Di kontrak disebutkan bahwa selain menyediakan jasa pembuatan software, Softtek harus menyediakan jasa consulting dan bisa melakukan modifikasi software tergantung dari kondisi di perusahaan Lopez. Untuk itu, harga yang disepakati adalah $600. Dalam kasus ini, tujuan Softtek adalah untuk menjual produk software dan juga menyediakan jasa consulting dan modifikasi software. Dengan kata lain, produk software yang diinginkan oleh Lopez Company adalah produk custom yang sesuai dengan kebutuhan Lopez Company, sehingga produk software tidak dapat dijual secara terpisah tanpa adanya jasa konsultasi dan modifikasi. Sebagai akibatnya, software tergantung dengan jasa consulting, sehingga harus diakui sebagai 1 performance obligation.
Kita sudah membahas tahap kedua terkait dengan identifikasi performance obligation. Materi selanjutnya berhubungan dengan penentuan nilai transaksi.